Sama-sama kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan, kami sungguh merindukan Engkau. Kami sungguh menanti-nantikan Engkau, Tuhan. Kalau hari-hari ini kami boleh melewatinya bersama dengan Tuhan. Sekalipun Tuhan mengizinkan ada proses, ada masalah dalam hidup kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu menguatkan kami. Tuhan yang selalu menopang kami. Engkau yang menguatkan lutut yang mulai goyah. Engkau yang menetapkan hati kami agar kami terus bersandar dan berharap hanya sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka hati kami lebih sungguh lagi untuk menyembah Engkau. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami Tuhan. Begitupun jiwaku Tuhan. Sekali lagi dari awal sama-sama kita mau katakan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. lebih sungguh lagi kita menyatakan pujian ini dari awal, katakan. Rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Ini hati kami. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Oh, begitupun jiwaku Tuhan.
Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami serahkan waktu ini ke depan ke dalam tangan-Mu, biar Engkau berbicara bagi kami Tuhan. Di tahun yang baru ini, kami rindu mendapatkan sebuah rema yang baru. Karena itu Tuhan, urapi lidah dan bibir hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami. Dan biar kami mempunyai hati yang terbuka selebar-lebarnya untuk menerima Engkau berbicara bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Shalom dan selamat tahun baru 2022 buat kita semua. Puji Tuhan, kita udah melewati tahun 2021 ya, tahun yang penuh dengan kejutan-kejutan, ya kan? Dan nggak berasa juga di tahun 2022 adalah di tahun, khususnya di tanggal 1 Januari 2022 ini, Gereja Oikos Online sekarang berumur 2 tahun. Wow, saya ingat waktu pertama kali Pastor Daniel Ong memberikan pengumuman ya kan bahwa Gereja Oikos Online sudah berdiri di tahun 2020 tanggal 1 Januari kemarin, sebelum pandemi mulai merebak ke seluruh dunia gitu kan. Dan sekarang setelah kita melewati 2 tahun pandemi ini, kita melihat bahwa Tuhan sungguh menyertai kita semua. Amin. Di tahun 2022 ini Gereja Oikos Online berumur 2 tahun. Dan ini menjadi kehormatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan di hari yang spesial ini. Karena itu saya punya tema di tahun ini dan di message ini adalah mencari dan mendapatkan Tuhan. Sekali lagi saya ulangin, mencari dan mendapatkan Tuhan. Siapa yang masih ingat tema tahun 2021 kemarin? Di awal tahun, Pastor Daniel Ong memberikan sebuah pesan tentang journey, perjalanan from hero to zero. Ya, kebalik, bukan dari zero to hero, tapi from hero to zero. Bagaimana Pastor Daniel Ong mengingatkan kita untuk kita melihat kembali gitu ya, bahwa yang membuat kita melalui kehidupan bukanlah kekuatan diri kita sendiri, tetapi hanya oleh kekuatan dan anugerah Tuhan saja. Nah, sekarang kita udah masuk di tahun 2022 ini. Perjalanan kita sudah cukup jauh. Selama 1 tahun ini kita udah melihat banyak pertolongan Tuhan, udah melihat banyak keajaiban demi keajaiban, mujizat demi mujizat. Tapi yang kita perlu sadarin dan kita perlu ingat kembali adalah, dan mungkin perlu tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah selama ini saya masih berjalan bersama dengan Tuhan atau tidak? Apakah selama perjalanan 2021 ini saya sudah mulai berjalan sendiri jauh di depan sana, waktu harusnya kita masih ada bersama dengan Tuhan? Nah, lihat dari mana, gimana caranya kita melihat apakah kita berjalan bersama dengan Tuhan atau enggak. Lihatnya dari konsistensi kita mencari dan mendapatkan Tuhan. Karena itu tema hari ini adalah mencari dan mendapatkan Tuhan. Kita kembali lagi ke awal, melihat lagi. Tahun 2022 ini menjadi seperti lembaran yang baru, ya kan, seperti kayak ada notebook yang baru, yang kosong yang kita belum tulis apa-apa, yang belum kita gambar apa-apa, dan kita seperti memulai lembaran yang baru. Kita lihat apakah kita masih konsisten mencari dan mendapatkan Tuhan. Kita buka di Markus 1 ayat 35 sampai 39. Markus 1 ayat 35 sampai 39 dikatakan seperti ini. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini adalah Tuhan Yesus. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia, Tuhan Yesus. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat yang lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Waktu saya baca Markus 1 ayat 35 ini, seperti ada sebuah rema, seperti ada gejolak dalam hati saya. Ya kan? Waktu saya baca, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana.
saya jadi menanyakan kepada diri saya sendiri, apakah saya masih memberikan waktu untuk pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa? Di tahun 2022 saya punya beberapa plan, mempunyai beberapa rencana. Dan ya seperti yang dilakukan orang-orang pada umumnya gitu kan, kita punya beberapa goals atau tujuan yang kita akan capai di tahun 2022. Nah, tapi di saat-saat seperti itu saya jadi mempertimbangkan kembali, apakah rencana saya, apakah resolusi saya di tahun 2022 adalah hasil dari pemikiran dan doa di tempat yang sunyi bersama dengan Tuhan. Lalu apakah perbuatan-perbuatan saya selama ini sudah memancarkan kehidupan saya dari tempat yang sunyi di dalam kehidupan doa? Juni tahun 2021 kemarin saya punya kesempatan untuk masuk ke dalam sebuah perusahaan, bekerja di sebuah perusahaan sekuritas, dan di sebuah, ya saya masuk menjadi kerja di dunia pasar modal begitu ya. Dan background saya sebagai lulusan anak sekolah teologi begitu kan, dan saya juga adalah full timer di gereja. Untuk masuk dan bekerja di dunia pasar modal ini sebuah langkah yang besar. Tapi tujuan saya memang waktu itu adalah untuk mempelajari lebih dalam tentang investasi khususnya di dunia pasar modal. Sekaligus juga untuk mencari tambahan income seperti yang Paulus lakukan di Kisah Rasul 18 ayat 3. Dia membuat kemah begitu ya. Karena itu menjadi tujuan saya ingin ya belajar lebih dalam lagi tentang dunia pasar modal. Tetapi dalam perjalanannya untuk bekerja secara full time di sekuritas ini dan juga melayani Tuhan secara full time di gereja menjadi challenge tersendiri, menjadi tantangan tersendiri untuk mencari Tuhan dan mendapatkan Tuhan di tempat yang sunyi. Gampang banget buat saya lupa mengatur waktu untuk pergi ke tempat yang sunyi atau berdoa secara sendirian. Tapi kalau saya sendiri aja sudah memiliki tantangan seperti ini, saya bisa bayangkan mungkin bagi beberapa kita yang menonton video ini, apalagi yang sudah berkeluarga, ya kan? Bapak Ibu yang bekerja secara full time, lalu mengurus keluarga juga, ya kan? Dan juga melayani Tuhan juga. Saya bisa bayangkan challenge ini, tantangan ini menjadi tantangan yang lebih menantang lagi bagi Anda. Tapi sesibuk apapun kita, hal yang perlu kita ingat adalah kita hanya bisa memberi apa yang kita punya. Sebagai murid Kristus, sebagai murid Tuhan Yesus di dunia, kita mempunyai misi untuk memberitakan Injil, memberikan kesan kehadiran Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Apakah itu di dalam pekerjaan, apakah itu di dalam keluarga, apakah itu di dalam sekolah, pertemanan. Kita mempunyai misi untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, memberikan kesan kehadiran Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Tapi masalahnya begini, kita hanya bisa memberikan apa yang kita punya. Kalau kita nggak punya rasa kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, maka kita nggak bisa memberikan Tuhan kepada mereka. Kita nggak bisa memberikan kehadiran Tuhan bagi orang-orang sekitar kita. Maka bagaimana caranya supaya kita bisa menghidupi tujuan kita atau menghidupi panggilan kita sebagai murid Kristus di dunia? Kita hanya bisa mulai dari waktu yang kita spend bersama dengan Tuhan. Setiap hari kita perlu memiliki pengalaman yang baru. Setiap hari kita perlu memiliki rema yang baru. Setiap hari kita perlu memiliki pewahyuan yang baru, yang hanya bisa kita dapatkan ketika kita spend, kita meluangkan waktu bersama dengan Tuhan. Yesus memberikan kita sebuah contoh, memberikan sebuah teladan, dan kita perlu belajar dari Yesus.
pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ia bangun, pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus menaruh sebuah teladan, sebuah example yang perlu kita contoh, yang perlu kita teladani. Bagaimana ia selalu bergantung kepada Bapa dan kepada Roh Kudus. Dan ketika Markus menulis ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa, itu bukan cuma satu kali saudara, bukan cuma di Markus 1 ayat 35. Markus 6 ayat 45 sampai 46 ini udah kejadian yang berulang-ulang saudara. Ya, sesudah itu ya kan, ayat 45, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang ke Betsaida, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Lukas 5 ayat 5. Tetapi kabar tentang Yesus, Lukas 5 ayat 15. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak. Bayangkan begitu banyak orang datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Orang banyak datang berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Bayangkan ini ribuan orang saudara yang datang, bukan cuma puluhan, bukan cuma ratusan, tetapi ribuan orang datang kepada Tuhan Yesus untuk mendengarkan Yesus berbicara, untuk mendapatkan kesembuhan dari pelayanan Tuhan Yesus. Tapi ayat 16, Lukas 5 ayat 16 bilang kayak gini, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Lihat betapa sibuknya Tuhan Yesus seharusnya. Tetapi ia memilih untuk mengundurkan diri dan berdoa. Mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Artinya apa? Artinya untuk pergi ke tempat yang sunyi, ini adalah sebuah tindakan yang perlu disengaja saudara. Perlu dibuat sebuah jadwal yang khusus, perlu disengajain ya kan. Perlu diniatin saudara, kalau perlu ngambil sebuah cuti atau work from home atau bagaimanapun Anda bisa mengakalinya untuk mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Kenapa? Karena hanya dengan mencari dan mendapatkan Tuhan di tempat yang sunyi, kita bisa mendapatkan kekuatan yang baru. Hanya dengan mencari dan mendapatkan Tuhan di tempat yang sunyi, kita memiliki kekuatan untuk melayani lebih banyak orang lagi. Kita mendapatkan kekuatan untuk menjalani tahun 2022 dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kita sering mendengar di bulan Desember banyak pendeta yang berkhotbah berbicara bahwa Immanuel, Allah menyertai kita. Dan saya percaya dengan hati yang paling dalam bahwa Tuhan menyertai kita semua. Tetapi jika kita merenungkan pesan Natal ini, Allah menyertai kita, kita perlu juga merenungkan apakah kita juga selama ini sudah berjalan berdampingan dengan Tuhan atau belum. Jadi hari ini di tahun 2022, khususnya di awal tahun 2022, awal Januari 2022, nggak ada waktu yang lebih bagus lagi saudara untuk kita merenungkan dan kita kembali ke basic, kita kembali ke awal. Mari kita pastikan sebelum kita menyongsong lebih jauh lagi di tahun yang baru ini, apakah kita sudah berada di posisi yang benar? Apakah kita sudah mencari dan mendapatkan Tuhan? Jika belum, mari kita buat sebuah komitmen untuk kita punya waktu yang khusus bersama dengan Tuhan setiap hari. Kita meluangkan waktu yang khusus bersama dengan Tuhan. Apakah itu di pagi hari? Apakah itu di malam hari ketika semua orang sedang tidur? Apakah itu di tengah-tengah hari, di istirahat jam siang, jam makan siang? Bapak Ibu punya waktu yang berbeda-beda dan challenge yang berbeda-beda. Dan mari kita di tengah-tengah kesibukan kita kembali lagi ke basic. Kita kembali lagi meluangkan waktu kita bersama dengan Tuhan. Misi kita di dunia adalah untuk memberitakan Injil, untuk membawa kehadiran Tuhan bagi dunia dimanapun kita berada. Karena itu sebelum misi itu kita bisa lakukan,
mari kita cek dulu apakah kita sedang ada di posisi yang benar, apakah kita ada bersama dengan Tuhan atau belum. Mari kita cari kerajaan Tuhan, mari kita cari kehadiran Tuhan, dan kita mendapatkan Tuhan. Maka saya percaya di tahun yang baru ini kita akan melihat keajaiban-keajaiban yang begitu besar di depan kita. Kita akan melihat banyak-banyak pertumbuhan yang kita akan alamin bersama dengan Tuhan. Kita akan melihat banyak perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita. Karena Tuhan bekerja lewat kita. Tetapi itu hanya bisa dimulai ketika kita mulai mencari dan mendapatkan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Biar pada hari ini, di tahun yang baru ini Tuhan, kami bisa benar-benar punya komitmen yang baru, punya komitmen lagi untuk mencari dan mendapatkan Tuhan. Ampuni kami kalau selama tahun 2021 kemarin kami sering melupakan-Mu, kami sering melupakan waktu kami bersama-Mu. Tapi di tahun 2022 ini Tuhan, kami mau recommit our life, kami mau membangun kembali komitmen kami untuk mencari dan mendapatkan Engkau. Kiranya Engkau menolong kami semua Tuhan. Roh Kudus berbicara kepada hati kami dan terus mengingatkan kami akan pesan yang disampaikan pada hari ini. Sehingga di akhirnya nanti Tuhan, kami akan melihat Engkau benar-benar berjalan bersama dengan kami. Karena kami selalu ada bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi di akhir kata saya mau ucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Tuhan memberkati. Shalom. Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Ini pengakuan kami Tuhan, Pribadi yang ini kekaguman kami padamu Tuhan. tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bahwa kami tinggal bersama-Mu. Dalam indahnya dekapan Kasih-Mu. tinggal